Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang perdagangan internasional. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Sebelum kita lanjut pada materi inti, seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya lumayan agak banyak ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan antar negara. Yang kedua, menyebutkan ruang lingkup perdagangan antar negara. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan ekspor dan impor. Yang keempat, menjelaskan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Kemudian yang kelima, menguraikan faktor pendorong ekspor. Yang keenam, menyebutkan manfaat perdagangan antar negara. Yang terakhir, yang ketujuh, menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Oke, kita bahas tujuan pembelajaran satu persatu. Yang pertama, kalian harus tahu tujuan dari perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara sering disebut juga perdagangan internasional, merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Lalu, apa ruang lingkup perdagangan antar negara yang berkaitan dengan beberapa kegiatan? Nah, ruang lingkupnya antara lain berhubungan dengan perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Kemudian yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Lalu aktivitas perdagangan antar negara itu dapat berupa apa saja? Nah, perdagangan antar negara ini berkaitan dengan dua aktivitas yang disebut dengan kegiatan ekspor dan impor. Kita bahas satu persatu. Apa itu ekspor? Nah, ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor ini biasa disebut eksportir. Jadi kalau ekspor itu kegiatan menjual barang ke luar negeri, berarti dari Indonesia ke luar negeri, dari Indonesia ke Malaysia, dari Indonesia ke Jepang, dari Indonesia ke Amerika Serikat. Ya, jadi dari kita dulu ke luar negeri. Nah, apa sekarang tujuan untuk kegiatan ekspor ini? Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, barang yang diekspor nanti akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Nah, mata uang asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai impor. Apa itu impor? Nah, impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Kalau tadi dari Indonesia keluar, sekarang dari luar negeri ke Indonesia atau ke dalam negeri. Dari Jepang ke Indonesia, dari Malaysia ke Indonesia, dari Amerika Serikat ke Indonesia. Nah, sekarang seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir.
Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Nah, kemudian setelah dapat membedakan ekspor dan impor, kalian juga perlu mengetahui beberapa faktor yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong ekspor. Nah, untuk mendorong ekspor, pemerintah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kemudian yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Ini jelas, sebelum melakukan transaksi, sebelum terjadi pengiriman barang, harus ada perjanjian dulu. Kemudian yang keempat adalah untuk meningkatkan promosi. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya, pemerintah juga mengusahakan membuat berbagai kebijakan terkait dengan ekspor untuk berkembangnya produsen dalam negeri. Adapun supaya pelaksanaannya, terdapat pula beberapa hal yang dapat mempengaruhi lancar atau tidaknya perkembangan ekspor suatu negara. Nah, berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor baik dari dalam ataupun luar negeri. Yang pertama adalah keadaan pasar luar negeri. Nah, besar kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga pasar di dunia. Kemudian yang kedua adalah keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah faktor pendorong ekspor yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Itu sangat berpengaruh juga. Karena contohnya negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang misalnya antar suku. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor di negara tersebut. Teruskan atau tidak, teruskan apa jangan. Nah, itu jadi yang faktor yang ketiga adalah kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Nah, kemudian menurut Sadono Sukirno menjelaskan tentang manfaat perdagangan antar negara. Apa manfaatnya? Yang pertama sudah jelas, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, transfer teknologi modern. Nah, itu adalah manfaat dari perdagangan antar negara. Kemudian yang ketujuh, sekarang faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Ini lumayan agak banyak ya. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam,
iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. Kemudian yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Kemudian yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, setelah memahami perdagangan antar pulau, antar negara, kalian tentu memahami apa perbedaan antara keduanya. Nah, jelas ya, perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Apa kira-kira perbedaannya? Nah, jadi ada 3 perbedaan utama antara perdagangan antar negara dengan perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau atau antar daerah kita sebut sebagai perdagangan domestik karena berlangsung di satu wilayah atau masih di dalam negeri. Nah, perbedaannya yang pertama adalah peluang perdagangan yang lebih luas. Perdagangan negara lebih luas ya dibandingkan dengan perdagangan domestik. Kemudian yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Kalau perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, jelas negaranya harus berdaulat. Kalau perdagangan domestik kan hanya terjadi di wilayah di satu wilayah saja di dalam negara. Kemudian penggunaan kurs tukar. Nah, mengapa harus menggunakan kurs tukar? Kurs tukar ini, nah karena kita dengan negara lain berbeda mata uangnya, sehingga harus ditukarkan. Sedangkan perdagangan domestik berlaku di suatu negara. Kalau misalnya negara kita, ya mata uangnya kan sama, yaitu rupiah. Tapi apabila kita akan dagang atau melakukan perdagangan dengan negara lain atau antar negara, kita menggunakan mata uang dolar misalnya. Kan kita Indonesia rupiah, misalnya Jepang yen, Malaysia ringgit. Itu kan harus ditukar kursnya. Di mana? Di bank dalam negeri. Setelah itu digunakan apa? Untuk impor. Nah, nanti kembali lagi ke atas. Jadi penggunaan kurs tukar. Nah, itu adalah perbedaannya ya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi yang pertama, apa yang dimaksud dengan perdagangan antar negara? Yang kedua, sebutkan ruang lingkup perdagangan antar negara. Yang ketiga, apa perbedaan kegiatan ekspor dan kegiatan impor? Yang kelima, sebutkan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang kelima, sebutkan faktor-faktor pendorong ekspor. Yang keenam, apa manfaat perdagangan antar negara? Yang ketujuh, jelaskan faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang kedelapan, sebutkan perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum